bagi teman-teman yang statusnya masih P3K, maka tidak bisa untuk mendaftar CPNS ya. Di seleksi P3K 2024 ini nanti wajib menggunakan e-materai 10.000 ya. Jadi tidak bisa materai fisik lagi. Sobat calon guru semuanya, tentunya saat ini kita sedang menantikan untuk dibuka pendaftaran P3K 2024. Nah, tentunya di sini sebelum nanti kita melakukan pendaftaran, kita harus mengetahui terkait tentang tata cara pendaftaran serta hal-hal terkait tentang pendaftaran. Dikarenakan nanti ada yang lulus dan juga ada yang tidak lulus, teman-teman. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu tanya jawab seputar pendaftaran P3K 2024. Siapa tahu nanti dari pertanyaannya teman-teman ini akan bisa terjawab ya melalui video ini. Nah, tentunya ini merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh teman-teman tenaga honorer sebelum mengikuti seleksi P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa dari Kemenkes yang merupakan salah satu instansi pusat yang nanti akan menyelenggarakan seleksi CPNS dan juga P3K 2024, di sini sudah mengupdate websitenya terkait tentang alur pendaftaran seleksi CASN 2024 serta di sini hal-hal yang nanti akan ditanyakan sekaligus diberikan jawabannya, teman-teman. Dan di sini adalah untuk seleksi CPNS, kemudian untuk seleksi P3K, dan selanjutnya di sini ada tanya jawab untuk seleksi P3K di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Untuk yang P3K guru, tentunya di sini nanti kita akan menunggu update dari guru p3k.kemdikbud.go.id ya. Namun di guru P3K Kemdikbud.go.id ini untuk khusus P3K guru ini masih belum diupdate informasi terkait tentang seleksi P3K guru 2024. Nah, jadi di sini kita cek dulu untuk yang di Kementerian Kesehatan, teman-teman. Jadi di sini ada pertanyaan dan juga sekaligus jawabannya. Nanti silahkan teman-teman bisa dicek ya. Siapa tahu nanti akan bisa menjawab. Tentunya sebelum kita melakukan pendaftaran ini kita harus mengetahui dulu nih, yaitu terkait tentang tata aturan dan juga permasalahan yang kemungkinan nanti akan muncul dan juga solusinya itu bagaimana. Jadi untuk yang pertama misalkan yaitu apa itu P3K. Jadi P3K itu merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka di sini adalah merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan dari perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi maka di sini sangatlah benar kalau misalkan kita ketika menerima SK P3K itu ada masa perpanjangan kerja ya, dikarenakan di sini perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu tertentu itu ada yang 1 tahun, 2 tahunan, kemudian juga 5 tahunan, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang masih bertanya apa perbedaan PNS dan juga P3K. Nah, di sini juga dijelaskan nih, yaitu menurut undang-undang ini masih di yang sebelumnya ya, yaitu 2014 dan juga PP nomor sekian. Ini adalah untuk PNS adalah pegawai tetap dengan masa kerja sampai batas usia pensiun sesuai dengan jenjang jabatan. Untuk P3K itu merupakan pegawai dengan masa kerja dengan jangka waktu tertentu sesuai masa hubungan perjanjian kerja atau MHPK. Kemudian untuk seleksi P3K Kementerian Kesehatan 2024 berapa jumlah kebutuhannya. Nah, di sini sudah langsung disajikan, yaitu untuk formasi P3K Kesehatan 2024 ini ada 14.593. Ini nanti akan diupdate, yaitu untuk rincian jabatannya di laman sscsnbkn.go.id dan juga casnkemkes.go.id ya. Kemudian apakah saya dapat melihat rincian kebutuhan di setiap satuan kerja Kemenkes? Nah, di sini nanti kita bisa nih untuk melihat rincian kebutuhan tersebut di SSCSN dan juga di CASN Kemkes. Nah, samalnya kalau misalkan di SSCSN ya, ini kan untuk saat ini memang masih ditampilkan untuk yang 2023. Jadi di sini kita masuk ke SSCSN kan. Nah, selanjutnya di sini nanti juga akan diupdate nih, yaitu dari tingkat pendidikannya apa. Maka di sini misalkan adalah untuk S1 misalkan. Kemudian untuk prodinya ini apa? Kemudian di sini instansinya ini nanti kita pilih untuk jenis seleksinya.
Nah, nanti kita untuk P3K tenaga kesehatan, inilah di sini ya, P3K tenaga kesehatan. Setelah itu nanti akan kita klik cari dan nanti kita bisa temukan ya. Nah, nanti kita bisa lihat di SSCASN caranya seperti tadi dan juga di casnkemkes.go.id. Dan selanjutnya apa saja hak yang diperoleh oleh P3K. Nah, untuk haknya ini adalah ada gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bertanya apakah yang didapatkan nanti ketika diangkat P3K, inilah nanti yang akan didapatkan ya. Nah, selanjutnya apakah saya dapat melihat mengetahui rincian kebutuhan sesuai dengan kualifikasi pendidikan? Ini sama dengan yang tadi, yaitu di SSCASN ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui nantinya. Kemudian dan juga rincian alokasi pelamar ya, yaitu kebutuhan pada casnkemkes.go.id. Apakah saya bisa memilih lebih dari satu kebutuhan jabatan? Jawabannya adalah tidak bisa. Ini samanya dengan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita itu hanya bisa memilih satu formasi saja teman-teman. Kemudian siapa saja yang bisa melamar P3K Kemkes? Nah, yang bisa melamar, pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana pengumuman penerimaan P3K Kemkes 2024 ya. Jadi nggak semua honorer ini nanti akan bisa melamar, jadi nanti akan disampaikan pada pengumumannya. Apakah saya bisa memilih kebutuhan yang lebih rendah dari ijazah yang saya miliki? Misal saya punya S1 farmasi, tapi saya ingin melamar jabatan asisten apoteker terampil dengan ijazah D3. Nah, di sini jawabannya nggak bisa ya. Karena apa? Karena pelamar hanya dapat mendaftar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Kemudian bagaimana jika ijazah atau transkrip nilai saya tidak tercantum kualifikasi pendidikannya yang dipersyaratkan dalam kebutuhan jabatan yang saya lamar? Maka jika di sini tidak tercantum ini nanti, maka pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari fakultas perguruan tinggi yang menerangkan bahwa bersangkutan itu benar telah menempuh pendidikan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Dan selanjutnya di sini apakah saya bisa melamar P3K dengan menggunakan surat keterangan lulus atau SKL? Nggak bisa ya. Jadi harus menggunakan ijazah teman-teman. Jadi harus menggunakan ijazah dan juga transkripnya. Jadi nggak bisa untuk menggunakan surat keterangan lulus ya. Apakah saya bisa melihat jumlah pelamar saat ini perjabatan? Jadi nanti kita nggak bisa. Ini sama halnya dengan blank competition ya. Jadi kita nggak bisa nih untuk melihat yaitu jumlah pelamarnya dan juga pesaingnya. Di mana saya dapat melihat pengumuman penerimaan P3K Kemkes? Ini adalah nanti kita bisa cek di casnkemkes.go.id ya, websitenya yang sekarang kita spill ini. Kemudian untuk berikutnya, apa saya boleh mengundurkan diri sebelum masa perjanjian kerja berakhir? Boleh, namun nanti harus mengajukan pengunduran diri sebelum masa perjanjian kerja berakhir dan belum memenuhi masa perjanjian paling singkatlah 90% ya. Nah, ini. Kemudian untuk ada pemenuhan target kinerja juga ya. Apakah saya bisa melamar kebutuhan dengan jenjang ahli pertama jika usianya 57 tahun saat mendaftar? Ini adalah bisa ya. Nah, ini adalah bisa teman-teman, nanti ada persyaratan usia juga. Kemudian apakah penyandang disabilitas dapat melamar kebutuhan P3K? Jadi nanti dapat melamar dengan ketentuan memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dipersyaratkan dan memenuhi persyaratan lainnya juga. Jadi untuk teman-teman yang disabilitas nanti bisa ya untuk mendaftar. Kemudian apakah setelah selesai melaksanakan masa hubungan perjanjian kerja dapat diperpanjang? Nanti di sini ini ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama inilah 5 tahun ya. Dan dapat diperpanjang ini dalam waktu 5 tahun sesuai dengan kebutuhan instansi dan juga batas usia pensiun ya. Kalau misalkan di instansi kita masih membutuhkan ya kita bisa dipanjang. Kalau misalkan enggak ya enggak ya. Dan juga kita belum masuki batas usia pensiun. Dan selanjutnya apakah ada ketentuan batas usia pelamar? Nah, di sini ada ketentuannya. Untuk P3K itu minimal 20 tahun, kemudian jenjang adalah jenjang terampil mahir ahli pertama ahli muda. Ini batas usia pensiunnya 58. Maka di sini adalah untuk usia paling tinggi itu adalah 57 ya. Jadi minimal 20, maksimal 58. Kemudian ini untuk ketentuan di ahli madya, ini ada usianya, ini disesuaikan dengan jenjang jabatannya. Kemudian apakah pelamar dapat mengganti pilihan lokasi ujian setelah submit pendaftaran? Tidak bisa. Jadi lokasi ujian sesuai dengan pilihan pelamar pada saat pendaftaran online.
Nah, nanti kalian bisa antisipatif nih supaya nanti tidak salah klik ya. Bagaimana jika alamat pada KTP saya berbeda dengan alamat domisili saat ini? Alamat mana yang saya daftarkan? Pelamar ini mengisi alamat sesuai dengan domisili dan KTP ya. Ini pada dua kolom yang berbeda itu kan nanti akan ada dua kolom ya. Mengapa tempat lahir pada KTP berbeda dengan tempat lahir yang muncul saat pendaftaran? Nah, di sini data tempat lahir itu digunakan dari pada SSCASN itu setingkat dengan kabupaten kota pada saat pelamar itu lahir ya. Kemudian bagaimana jika NIK atau nomor kartu keluarga nggak dapat didaftarkan? Maka di sini silahkan menghubungi Dinas Kependudukan. Jadi untuk poin ini masih sama dengan sebelumnya. Jadi menghubungi di Dukcapil teman-teman. Nah, berikutnya bagaimana jika saya lupa password untuk login? Maka di sini bisa mengganti passwordnya ya. Ini tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya. Silahkan nanti dicek. Saya ingin melamar, seleksi P3K 224 namun KTP-nya hilang. Apakah bisa melamar? Nah, di sini kita dapat melamar nih dengan melampirkan apa? Yaitu surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku ya. Saya ingin melamar seleksi P3K 224 namun ijazahnya hilang. Gimana nih? Nah, di sini kita bisa mengunggah surat keterangan pengganti ijazah ya atau SKPI dari perguruan tinggi atau institusi yang mengeluarkan ijazahnya. Apakah pelamar bisa mengubah data setelah pendaftaran? Nah, di sini sebelum menyelesaikan proses pendaftaran wajib melakukan pengecekan terhadap seluruhnya ya. Ini tentunya pada bagian resume pendaftaran ya. Setelah itu adalah nanti kalau sudah benar semua, ini kita submit nih. Yaitu data yang telah dikirim ini nanti tidak dapat diubah lah ya nih. Jadi kita harus pastikan untuk data kita ini sudah benar. Apakah saya harus mengirimkan berkas pendaftaran ke Kemenkes? Di sinilah tidak ada pengiriman berkas dalam bentuk fisik ya. Jadi seluruhnya sudah dilakukan secara paperless. Apakah saya dapat mengganti membatalkan instansi yang telah saya pilih? Ini tidak bisa ya. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum memilih instansi yang mau dilamar. Apakah ada pungutan biaya saat pendaftaran? Jadi di sini tidak dipungut biaya apapun. Kemudian jika masih berstatus P3K, apakah dapat mengikuti seleksi CPNS di periode selanjutnya? Tidak bisa, karena salah satu syarat pendaftaran CPNS adalah tidak berkedudukan sebagai P3K. Bagi teman-teman yang statusnya masih P3K, maka tidak bisa untuk mendaftar CPNS ya. Apakah yang dimaksud dengan masa sanggah? Masa sanggah itu merupakan waktu yang diberikan kepada pelamar yang nggak lulus seleksi ya, entah seleksi administrasi maupun juga seleksi kompetensi. Nanti kan ada yaitu masa sanggah. Nanti silakan menyanggah kalau nggak lulus ya. Kemudian apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan? Nah, di sini ya, pelamar dapat mengajukan sanggahan jika setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat keberatan terhadap hasil keputusan instansi. Apa saja tahapan seleksi Kementerian Kesehatan untuk P3K? Yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Ini masih sama. Apa saja materi yang diujikan nantinya untuk seleksi P3K? Seleksi kompetensi ada kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara untuk penilaian integritas dan juga moralitas ya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan seleksi kompetensi teknis? Ini adalah berdasarkan dari Permen PAN RB ini. Ini nomor 14 ya tahun 2024 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Jadi di sini menguji tentang pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya ya. Untuk seleksi kompetensi manajerial ini juga berdasarkan dari peraturan ini. Nanti teman-teman silahkan dibuka untuk Permen PAN RB nya. Kemudian untuk seleksi kompetensi sosial kultural pun juga mengacu pada Permen PAN RB yang terbaru. Kemudian mengapa saya tidak dapat mengunggah menyimpan data? Ini pastikan dokumen itu sesuai dengan ketentuan ya. Ya ini. Apakah dari segi format ataupun juga dari ukuran. Jangan sampai terlalu besar ya. Di mana saya dapat membeli e-materai. Nah, membeli e-materai di sini ada yaitu tutorial YouTube yang diberikan oleh BKN. Nanti teman-teman silahkan bisa dicek ya untuk tutorialnya. Kemudian apakah saya dapat mengunggah materai 10.000 yang tempel dan tidak menggunakan e-materai? Tidak bisa. Jadi di seleksi P3K 224 ini nanti wajib menggunakan e-materai 10.000 ya. Jadi tidak bisa materai fisik lagi. Apakah boleh menggunakan e-materai yang sama untuk surat pernyataan dan surat lamaran? Tidak boleh ya. Ini sama halnya dengan tahun kemarin, yaitu satu materai itu hanya untuk satu dokumen.
Nah, kalau misalkan dipaksakan bagaimana? Kalau dipaksakan, ya ujung-ujungnya teman-teman nanti tidak akan lulus seleksi administrasi. Nah, dikarenakan setiap materai itu memiliki kode unik teman-teman per dokumennya. Nah, tutorial penggunaan materai nanti akan saya sematkan di kartu video ini. Silahkan nanti dicek ya, ditonton supaya nanti enggak ada kesalahan sehingga seluruhnya ini bisa untuk lulus seleksi administrasi. Oke, itu teman-teman untuk sedikit pencerahan terkait tanya jawab P3K 2024. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.